Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fastaghfiru yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa jamaah sholat subuh, dilanjutkan kajian ba'da subuh ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat semua ini, amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seolah-olah baru beberapa hari yang lalu kita memulai puasa Ramadan ini. Ternyata sekarang sudah memasuki hari ke-15 ini ya. 16 hari ke-16. Alhamdulillah lebaran tinggal 13 hari lagi. Ya. Ya, alhamdulillah kita ternyata begitu cepat, tahu-tahu sudah di pertengahan Ramadan. Seperti tadi yang disampaikan bahwa 16 hari yang sudah kita lakukan ini, mungkin 15 hari terakhir yang sudah kita lakukan ini, puasanya kira-kira berhasil enggak gitu ya, sukses atau enggak gitu ya. Insyaallah sukses ya. Tentu ada indikator-indikatornya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau bicara terkait dengan puasa, kaitannya dengan kesehatan, sholat kaitannya dengan kesehatan, apapun aktivitas ibadah kita, haji dikaitkan dengan kesehatan, itu harus disertai dengan bukti-bukti otentik. Bukti-bukti otentik itu didapatkan melalui penelitian-penelitian empiris yang membuktikannya gitu ya. Jadi tidak bisa berdasarkan hanya pada pengakuan semata atau testimoni gitu ya, ngaku saya gini ya, itu bagi dunia kedokteran masih belum punya justifikasi, harus dibuktikan. Nah, puasa yang kita lakukan ini, indikator kesuksesannya tentu ada dua. Karena sumu tasihu, puasa itu menyehatkan, maka indikatornya adalah indikator kesehatan. Yang kedua, indikatornya adalah indikator ketakwaan. Karena tujuan akhir dari puasa itu takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka dimensinya kalau pengen melihat puasa kita ini sukses atau tidak, ya dari dua dimensi itu. Dimensi kesehatan dan dimensi ketakwaan. Ayat yang menjelaskan tentang kewajiban kita berpuasa tadi itu, sesungguhnya dalam dunia kesehatan, dunia kedokteran, medis, puasa itu bukan kewajiban. Jadi kalau dalam konteks medis, konteks kesehatan, puasa itu bukan kewajiban, tetapi justru sebuah kebutuhan. Jadi maka karena kita yang butuh dengan puasa itu, untuk pemenuhan kebutuhan itu, wong namanya kebutuhan, pasti kita akan melakukannya dengan baik. Tanda kutip, tidak ada paksaan sebagai sebuah kewajiban itu. Dan memang secara real, secara bukti-bukti otentik, puasa yang kita lakukan ini dibutuhkan dalam kehidupan kita selama 1 tahun. Maka puasa itu diulang tiap tahun diulang terus. Karena sebuah kebutuhan, maka pasti ada manfaat di sana. Karena sebuah kebutuhan, pasti ada sisi positifnya puasa itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebermanfaatan puasa, kebaikan puasa itu harus bisa dibuktikan. Ibaratnya gini, ibaratnya ini gunung es gitu ya, atau gunung gitu. Kebenaran hakiki yang tertulis di Al-Quran dan hadis itu sudah berada di puncaknya. Jadi kebenaran sudah berada di sana, bahwa puasa itu menyehatkan, sholat itu menyehatkan, sedekah itu menyehatkan, zikir itu menyehatkan, itu sudah berada di puncak itu. Kebenaran atau pembuktian empiris dari kedokteran itu yang kemudian merangkak naik.
Misal penelitian tentang puasa itu membuat seseorang dengan hipertensi darah tinggi akan terkontrol darah tingginya, gitu ya. Itu menapak penelitian ketemu, oh iya ternyata puasa itu mampu membuat tensi seseorang menjadi stabil, baru berada di puncak. Begitu ketemu di puncak, sudah ketemu sama kebenaran bahwa puasa itu adalah menyehatkan. Oh benar berarti. Artinya kebenaran ini sudah berada di puncaknya dan tugas kita lah membuktikan kebenaran itu. Dan hebatnya lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua penelitian tentang puasa itu kesimpulannya sama. Puasa itu menyehatkan. Puasa itu menyembuhkan. Puasa itu membuat imunitas tubuh kita baik. Semua. Jadi semua penelitian tentang puasa itu kesimpulannya sama bahwa puasa itu menyehatkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, indikatornya bahwa tubuh kita dengan berpuasa semakin sehat tubuh kita. Kalau kemudian dengan puasa yang kita jalankan ternyata tubuh kita kok semakin sakit atau sakitnya kok tidak sembuh-sembuh, berarti ada yang salah dengan puasa kita. Kesalahan di puasa kita biasanya di mana? Yang paling sering kami temui itu kesalahan yang pertama di niat. Kesalahan kedua di saat sahur, kesalahan ketiga di saat berbuka. Niat itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah ternyata efeknya luar biasa buat kita. Innamal a'malu binniyat itu bukan sekedar bahwa kemudian segala aktivitas kita itu sangat tergantung kepada niat kita. Tetapi lebih daripada itu, pada saat kita meniatkan semua aspek kegiatan kita ini lillahi ta'ala, efeknya di tubuh kita jauh berbeda dengan kalau kita meniatkannya selain karena Allah. Kajian ini rutin atau temporer? Temporer, oke. Temporer ya. Panjenengan terima undangan kajian ini kapan? Sejak di review, sejak awal Ramadan, nggak ada review lagi ya. Misalkan Jumat panjenengan dapat review lagi bahwa jangan lupa nanti Ahad kajian. Sejak Jumat panjenengan niat untuk hadir lillahi ta'ala, gitu ya. Sudah sejak Jumat itu, bismillah, insya Allah nanti Ahad itu akan hadir, gitu ya, lillahi ta'ala. Sudah dapat pahala belum? Jumat itu dapat pahala belum? Sudah, kan belum dilakukan karena niat. Oke. Sekarang panjenengan hadir di kajian ini, terus punya niat juga, karena cukup rame ini ya. Wis pokoknya engko nek waya hampir selesai, saya tak pulang nanti tukar sandal saya nanti. Pokoknya nanti akan tukar sandal. Wis pokoknya sandalis sapa sing apik tak jukuk gitu ya. Sudah berdosa belum? Kok bisa belum? Tadi ya belum dilakukan dapat pahala. Niat Jumat tadi lo kan belum dilakukan sudah dapat pahala kan? Ini tadi niat untuk nanti tukar sandal, kenapa nggak berdosa? Kan sama niatnya. Sudah ada niatnya, sudah ngerancang sengkuk pokoknya tak tukar sandal. Bener Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa kalau niat kita baik lillahi ta'ala itu belum kejadian sudah diberi pahala oleh Allah. Iya betul. Tetapi niat sebuah keburukan, kemaksiatan ditunggu sama Allah sampai kemudian betul-betul niat itu dijalankan, niat itu terjadi. Tapi yang menarik adalah apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Niat kita itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ditangkap oleh satu bagian di otak yang namanya hipotalamus. Panjenengan nanti browsing ya, hipotalamus, nanti aja browsingnya. Di bagian otak, salah satu bagian otak itu ada yang namanya hipotalamus. Hipotalamus itu fungsinya sebagai sinyal, sebagai anten. Anten dari kita yang Allah titipkan di tubuh kita untuk supaya apa? Namanya anten itu menjalin komunikasi, namanya anten itu memunculkan sinyal.
Jadi hipotalamus itu fungsinya membangun jaringan, membangun sinyal antara kita dan Allah. Karena fungsinya yang sedemikian hebat, maka hipotalamus itu diberi kemampuan oleh Allah untuk membedakan mana yang lillahi ta'ala, mana yang tidak, mana yang hak, mana yang batil. Makanya panjenengan kita semua kalau suatu saat ketemu dengan kondisi yang membingungkan, ini benar apa salah, kan selalu kembalinya tanyalah ke hati nurani. Saat hati kita merasa bahwa oh ya ini yang benar, ya sudah, itu yang benar. Jadi hipotalamus itu bisa menangkap niat lillahi ta'ala kita. Nah, pada saat yang Jumat panjenengan sudah berniat itu, sejak Jumat itu hipotalamus sudah menjalankan fungsinya. Apa fungsinya hipotalamus? Fungsi hipotalamus itu sebagai koordinator sistem otonomi organ. Jadi ada jantung, paru-paru, liver, lambung, ginjal, semua organ ini di bawah kendalinya hipotalamus itu. Pada saat kita niat lillahi ta'ala, ditangkap oleh hipotalamus, hipotalamus ngomong ke ginjal, ngomong ke jantung, ngomong ke paru-paru, ngomong ke lambung, diberitahu semua. Misalkan Jumat kemarin itu, Bung, lambung, Ahad nanti kita ngaji, kajian baca subuh, dijaga ya lambungmu. Oh siap, dan wis gitulah, sepertinya memudahkannya. Siap. Jantung diberitahu, tong jantung kita Ahad besok ngaji, siap. Semua diberitahu, jawaban mereka sama, siap. Apa kemudian yang terjadi? Sejak Jumat kita merencanakan, meniatkan untuk hadir, ya sejak Jumat itu Allah sehatkan. Supaya apa? Supaya niatnya tadi itu akan terlaksana dengan baik. Maka saya cukup yakin bahwa panjenengan yang sejak Jumat meniatkan untuk hadir di kajian ini, Allah sehatkan sampai pagi ini supaya panjenengan bisa hadir di sini. Insya Allah kan seperti itu. Jadi pada saat niat lillahi ta'ala disupport oleh tubuh kita. Tapi bandingkan dengan pada saat niat untuk kemaksiatan tadi, panjenengan sudah berniat, pokoknya ikut tukar sandal gitu ya. Kemudian betul menjelang akhir panjenengan keluar, lihat, terus akan tukar sandal. Sandalnya sudah dijajarkan, panjenengan sudah akan tukar sandalnya itu. Begitu panjenengan berdiri di situ akan tukar sandal, jantung panjenengan gimana? Jantungin dredeg, paru-parunya nafasnya ngos-ngosan, perutnya mules, badannya gemeter, tangannya gemeter, wajahnya memerah, matanya jelalatan. Iki ono CCTV ne taga masjid iki nek ono gembuki wong sak masjid ini nanti. Pertanyaannya adalah sama-sama niatkan tadi. Pada saat panjenengan niat Jumat itu hadir saat ini, jenengan dredeg enggak pada saat itu? Enggak ada dredegnya sama sekali. Tapi kemudian pada saat akan melakukan kemaksiatan, apa yang terjadi? Jantung kita protes, lambung kita protes. Siapa yang menyuruh? Hipotalamus. Kenapa kok hipotalamus? Karena hipotalamus bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Selama, catatannya, selama sinyalnya dengan Allah masih terhubung, masih tersambung. Maka hakikatnya fitrah kita itu fitrah kebaikan. Pada saat akan melakukan kemaksiatan, keburukan, perbuatan-perbuatan dosa, tubuh kita ini protes, tidak mau itu terjadi. Maka prosesnya seperti itu tadi. Jantungnya diminta oleh hipotalamus untuk berdetak lebih cepat, tensinya naik, nafasnya ngongsrong, semua itu perintahnya hipotalamus. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kemaksiatan itu. Di saat panjenengan sudah memutuskan untuk karena perasaan yang tidak enak tadi itu, terus kemudian memutuskan untuk wis gak popo, wis gak usah tukar sandal, sudah. Sandal elek-elek ngene yo ngrejekeni kok, sudah wis gak usah tukar. Begitu memutuskan untuk tidak tukar sandal, jantungnya gimana? Balik normal lagi, nafasnya balik normal, lambungnya balik normal, tidak ada masalah apa-apa. Ibaratnya panjenengan tahu apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Hipotalamus itu sama ginjal, sama jantung itu tos ini, tos sukses, ceplek gini, sukses. Kenapa?
karena berhasil menggagalkan kemaksiatan yang akan dikerjakan itu. Catatannya tadi, sinyalnya kita dengan Allah masih baik. Pertanyaannya, kalau kita berada pada satu kondisi di mana akan melakukan kemaksiatan tapi jantungnya nyantai saja, paru-parunya nyantai saja, lambungnya nyantai saja, tidak ada efek apapun, berarti apa yang terjadi? Hipotalamusnya secara teologis sudah mati. Hipotalamusnya hubungannya dengan Allah membangun sinyal sudah putus. Maka tidak ada konektivitas sama sekali dengan Allah. Sakarepnya manusianya itu tidak dalam pengawasan Allah, tanda kutip ya. Sakarepnya itu tidak, kemudian Allah itu berkeinginan untuk jangan sampai hambanya itu melakukan kemaksiatan, karena sudah terputus. Itu yang di Al-Quran banyak disebut sebagai hati yang menghitam, hati yang beku, hati yang tidak mau menerima kebenaran. Karena dosa-dosa kecil, hati yang mati, karena dosa-dosa kecil itu ditumpuk, kecil terus seperti itu. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita berada pada posisi yang seperti itu. Maka indikatornya bahwa kalau kita belum melakukan kemaksiatan, akan melakukan kemaksiatan kok hati kita ini menolak, fisik kita ini menolak, insya Allah puasa kita berhasil. Karena kita telah berhasil membangun sinyal dengan Allah melalui niat yang lillahi ta'ala itu. Kalau berada pada kondisi misalkan betul-betul kita berada pada kondisi yang melakukan kemaksiatan nyantai-nyantai saja, nggak ada cara lain kecuali memperbanyak istighfar. Perbanyak istighfar, banyak zikir, banyak ngaji, karena itu yang melembutkan hati. Ngaji itu yang lancar sama yang gerotal-geradul, pahalanya banyakan mana? Banyakan mana? Seweneng sing gerotal-geradul ini. Iya. Hadis sahih yang diriwayatkan Aisyah itu memang mengatakan kalau ngaji itu kesulitan, itu memang dapat 2 kali lipat pahalanya. Jadi di 2 kali lipatkan, ya. Ibaratnya alif lam mim. Kalau orang yang lancar dapat berapa itu? 30 dikalikan 10 ya. Dapat 30 alif lam mim itu kalau yang lancar. Kalau yang geradul alif iki alif tak duduk sehingga alif lam itu dapat 60. Jadi bersyukurlah yang geradul itu. Geradulnya dapat pahala, geradulnya dapat pahala ya. Dapat 2 kali lipatnya. Tapi Allah itu maha adil ya. Allah itu maha adil. Untuk misalkan ngaji 5 menit gitu dapat berapa lembar? Kalau yang lancar kisaran 2 lembar lah ya. 2 lembar berarti 4 halaman ya. Yang geradul berapa halaman? Gak sampai 1 halaman, paling setengah lembar. Setengah halaman dikalikan 2, 1 halaman ya. Dalam waktu 5 menit yang ngaji lancar itu dapat pahala 4 halaman, yang ngaji geradul dapat pahala 1 halaman. Itu tetap akean sing lancar. Makanya yang geradul berusahalah untuk bisa segera lancar. Tapi maknanya apa kok seperti itu? Allah itu memberi apresiasi gitu loh kepada mereka yang mau belajar, kepada mereka yang mau hijrah. Allah memberi apresiasi. Maka kalau ada jamaah gitu ya yang tidak pernah sholat di masjid ini Nurul Iman ini, Nurul Islam, nggak pernah sholat di Nurul Islam, tahu-tahu maghrib sholat di sini jamaah gitu, duduk ikut jamaah, diapresiasi ya. Jangan digojlok ngimpi opo sampean iku kok iso moro-moro salat nang kene iku, sampean liwat endi mari kesambet opo kok boleh salat nang kene. Wes sesuke gak mrene. Beri apresiasi ya, beri apresiasi. Oh, alhamdulillah wis enak nduk kene iku, diterangkan apapun tentang kenyamanan saat kita di sini.
sahur dapat, buka dapat, misalkan nanti banyak kajian kita bisa jadi ngerti, bla 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 gitu. Diberi apresiasi dan diajak. Maka itu yang hikmah yang terkandung di balik grodal gradul dapat 2 kali pahala itu. Niat itu di puasa sangat berperan penting. Maka kalau sampai fajar kita tidak meniatkan puasa kita, maka nggak ada artinya puasa kita secara teologis. Maka terus kemudian tanamkan betul dalam hati niat kita berpuasa itu lillahi ta'ala. Dengan niat yang lillahi ta'ala itulah hipotalamus menyampaikan ke masing-masing organ, diberitahu kita besok, misalkan tadi malam kita meniatkan, kita besok akan berpuasa 14 jam, tidak makan, tidak minum, ginjal diatur ya, oh siap, lambung diatur ya, ya jantung diatur ya, 14 jam loh kita nggak makan, nggak minum. Pendek kata semua organ itu menyatakan siap menghadapi puasa Ramadan kita. Maka apa yang kemudian dilakukan? Contoh konkret ya, contoh konkret misalkan kaitan dengan ginjal. Ginjal diberitahu, ginjal besok kita puasa 14 jam, nggak makan, nggak minum. Sementara ginjal itu fungsinya untuk menyaring, men-screening, mengekskresi, mensekresi. Men-screening, menyaring, kemudian makanan yang masih, zat-zat yang masih bisa dipakai oleh tubuh dimasukkan lagi ke tubuh kita, yang tidak dikeluarkan dalam bentuk buang air kecil kita itu. Fungsinya seperti itu. Dan fungsi ginjal itu harus disupport dengan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Sementara kita tahu 14 jam tidak makan, tidak minum. Maka apa yang kemudian dilakukan ginjal? Untuk menyelesaikan tugasnya selama 14 jam itu, karena tidak terisi makanan, maka dia akan menjalankan fungsinya saat sahur. Jadi tugas selama 14 jam itu diselesaikan di depan saat sahur kita itu. Apa yang kemudian terjadi? Pada saat kita sahur sampai nanti sekitar jam 6-an kita akan sering buang air kecil. Ini aja saya sudah kepingin buang air kecil. Ya, panjenengan sama kan. Itu mekanismenya ginjal supaya tugas sehari-hari itu dijalankan dengan baik, sementara tidak makan tidak minum 14 jam, maka ginjal menyelesaikan tugasnya di awal pada saat sahur itu. Supaya apa? Fungsi dari ginjal tetap dijalankan walaupun dia tidak mendapatkan asupan makan dan minuman. Itu satu aja, satu kejelasan tentang bagaimana koordinasi antara hipotalamus dan ginjal kita itu. Mau lambung, mau jantung, mau paru-paru, semua bisa seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi kami sampaikan, untuk kesuksesan puasa kita itu salah satunya harus bisa ditinjau dari sisi kesehatan. Ada satu hal yang menarik Bapak Ibu terkait dengan penelitian-penelitian yang kaitannya dengan puasa yang bisa kita jadikan penyemangat puasa kita ini. Apa penelitian itu? Salah satunya yang dilakukan di California, di Yokohama University, mohon maaf, di Yokohama University di Jepang. Apa penelitiannya? Penelitian di Jepang itu meneliti tentang sistem imunitas tubuh kita, sistem daya tahan tubuh kita, yang salah satu unsur daya tahan tubuh kita itu diwakili oleh sel darah putih, atau dalam bahasa medisnya leukosit, sel darah putih. Sel darah putih itu fungsinya untuk membunuh mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh kita yang merugikan tubuh kita. Mikroorganisme itu bisa kuman, bisa bakteri, bisa jamur, bisa protozoa, bisa virus. Itu akan dibunuh dengan sel darah putih kita itu. Nah, kemudian dilakukanlah penelitian tentang sel darah putih itu di Jepang itu. Sel darah putih itu normalnya Bapak Ibu antara 4.000 sampai 11.000. Kalau panjenengan periksa laboratorium darah lengkap itu hasilnya paling atas itu sel darah putih. Baru kemudian sel-sel lain, eritrosit, limfosit, monosit dan seterusnya itu di bawah-bawah gitu. Yang paling atas selama sepengetahuan kami, yang paling atas itu selalu leukosit itu, sel darah putih. Kadarnya 4.000 sampai 11.000. Gampangannya kalau 4.000 normal, tetapi normal lemah kan wong 4.000. Yang terbaik itu di range antara 10 sampai 11.000. Nah, penelitian ini dilakukan di Jepang
berpuasanya tidak seperti kita 14 jam tapi 10 jam. Puasanya 10 jam dibagi menjadi, diteliti menjadi 3 pekan. Jadi pekan pertama, 2, ketiga. Nah, sudah puasa, kemudian diteliti di pekan pertama. Di pekan pertama itu terjadi kenaikan, yang 4 ribuan itu menjadi 6 ribu rata-rata. Jadi sudah 6 ribu menaik, meningkat. Pekan kedua diukur lagi, ketemu sekitar 10 sampai 11 ribu. 10 sampai 11 ribu. Kalau pekan pertama 6 ribu, pekan kedua 10 ribu, pekan ketiga kira-kira berapa? Sekitar 14-15 ribuan. Logika berpikirnya sederhananya itu, hipotesanya seperti itu, prediksinya itu. Nanti pekan ketiga ya akan 14 atau 15 ribu. Sementara normalnya tadi 4 ribu sampai 11 ribu. Kalau terjadi betul-betul 14 ribu, itu justru tidak baik buat tubuh kita. Yang pertama, kemungkinan ada infeksi, padahal penelitian itu menyisihkan infeksi. Jadi orang tidak dalam kondisi infeksi. Jadi objek penelitiannya semuanya pasti tidak ada yang terinfeksi, tidak ada infeksi apapun. Maka kalau kemudian 14 ribu atau 15 ribu, itu kondisi yang justru tidak bagus. Kenapa? Karena sel darah putih ini makan sel-sel yang lain kalau selnya jumlahnya lebih dari normal. Jadi kalau 14 ribu misalkan atau 15 ribu, nanti sel darah merahnya dimakan, sel yang lain dimakan habis, maka kadar sel darah putihnya menjadi meningkat. Kalau panjenengan pernah tahu penyakit namanya leukemia, tahu? Kanker darah itu leukositnya tinggi sekali karena makan sel-sel yang lain. Tentu itu nggak ideal. Ternyata hasil dari penelitian itu pada saat pekan ketiga justru semakin optimal sel darah putih kita itu. Penelitiannya di kisaran 10 sampai 11 ribu itu tetap di situ. Maka seolah-olah tubuh kita itu tahu, dengan puasa yang kita jalankan, tubuh kita itu tahu bahwa batasan optimalnya itu segitu, sudah dioptimal itu, tidak kemudian bertambah-tambah terus yang justru itu merugikan tubuh kita. Sel darah putih kita tahu kapan saat optimalnya perannya itu medisnya seperti itu. Teologisnya apa? Tataran syariat Islamnya apa? Hasil pemeriksaan, hasil penelitian seperti itu. Bapak Ibu, seolah-olah dari gambaran hasil penelitian itu, sesungguhnya tubuh kita ini sudah mempersiapkan diri untuk mengoptimalkan tubuhnya supaya apa? Supaya di 10 hari terakhir nanti tubuh kita betul-betul dalam kondisi yang fit, tubuh kita betul-betul pada kondisi yang optimal, dan kita tidak tahu itu. Maka sesungguhnya tubuh kita ini sudah sangat siap dengan pada saat kita melakukan iktikaf itu, tubuh kita ini sudah mendukung, mensupport penuh sejak hari pertama. Sehari pertama sudah berkembang terus sampai hari ke-20 itu tubuh kita berada pada kondisi yang sangat fit. Maka seolah-olah tubuh kita ingin mengatakan, ayo, tinggal kita punya kemauan atau tidak, karena kemampuan pasti punya. Karena kemampuan sudah disiapkan oleh tubuh kita. Tubuh kita sudah men-setting dirinya untuk supaya di 10 hari terakhir kita akan lebih fit dibanding hari-hari sebelumnya. Untuk apa? Untuk supaya iktikaf kita bisa jauh lebih hebat tanpa ada gangguan dengan masalah-masalah kesehatan. Maka tubuh seolah sudah menjamin tidak masalah dengan tubuhnya, maka tinggal kemauan kita. Apakah kita mau mengoptimalkan ibadah-ibadah kita di 10 hari terakhir itu atau tidak? Ibaratnya, kalau kemudian kita tidak melakukan peningkatan kualitas, kuantitas, intensitas ibadah kita di 10 hari terakhir, seolah-olah tubuh kita itu ngelogrok.
Yalah, percuma tak siap no sejak hari pertama ternyata ndak dipakai. Coba betapa sedihnya tubuh kita ini kalau di 10 hari terakhir kita justru malah turun kualitas ibadah kita. Betapa emannya tubuh sudah mempersiapkan diri sejak awal Ramadan kita, terus endingnya tidak dimanfaatkan sama sekali. Sesuatu yang sangat merugikan bagi kita, eman sekali. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingin kami sampaikan bahwa ayolah kita ini nanti justru di 10 hari terakhir itu harus semakin meningkatkan kualitas, kuantitas maupun intensitas ibadah kita itu, tentu dengan berbagai hal yang melekat pada diri kita masing-masing. Kesempatan-kesempatan kita barangkali mungkin berbeda-beda, tetapi yang penting adalah kemauannya yang harus tinggi itu, untuk supaya bisa memanfaatkan peluang disehatkannya tubuh kita untuk dipergunakan sebaik-baiknya. Itu salah satu contoh terkait dengan bagaimana keilmuan itu mendukung apa yang kebenaran-kebenaran yang hakiki tadi itu. Belum lagi kalau di bulan Ramadan ini sedekah panjenengan semakin meningkat apa semakin pelit? Insya Allah wong bohar iki Insya Allah 1% gagal, nanti asli 99%-nya benar ya, insya Allahnya itu. Amin. Kalau itu salah satu indikator kesuksesan puasa kita juga. Kalau sedekah kita di bulan Ramadan ini semakin meningkat, maka gambarannya puasa kita ini kesuksesannya di situ diukur. Dan tahuilah Bapak Ibu, sedekah itu menyehatkan. Lu bagaimana mekanismenya sedekah itu menyehatkan? Di Al-Asr ayat 9 itu, wa may yukassuha nafsihi faulaika humul muflihun. Termasuk bagian dari orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang dihindarkan dari sifat kekikiran. Orang-orang yang dihindarkan dari sifat kikir itu adalah orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang tidak medit, orang-orang yang dermawan itu orang-orang yang beruntung. Beruntungnya dalam konteks apa? Beruntungnya dalam konteks kesehatan salah satunya. Di hadis sahih itu dikatakan bahwa as-shadaqatu tasaddu sab'ina baban minas su'i. Sedekah itu akan menghindarkan seseorang dari 70 keburukan. Salah satu keburukannya apa? Bisa saja sakit itu menjadi satu keburukan bagi seseorang. Bisa saja kita terhindar dari kecelakaan. Bisa saja kita terhindar dari ketidaknyamanan. Nah, yang lebih kita konsentrasikan di sini adalah kaitannya sedekah itu dengan kesehatan. Apa korelasinya sedekah dengan kesehatan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata orang sedekah itu melalui penelitian yang dilakukan di California University oleh Jorge Moll, tulisannya bacaannya Jorge Moll. Oleh Jorge Moll itu dilakukan penelitian tentang sedekah itu. Apa hasilnya? Kesimpulan akhirnya bahwa sedekah itu menyehatkan. Mekanismenya seperti apa? Pada saat kita bersedekah, ternyata muncul rasa nyaman di dalam tubuh kita, muncul rasa memberi manfaat, muncul rasa nikmat di dalam tubuh kita. Kenapa? Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia dan yang bawa manfaat buat manusia yang lain. Maka pada saat kita bersedekah itu kemudian muncul rasa nyaman, rasa nikmat di dalam tubuh kita, yang itu beradanya di area otak, namanya sistem limbus, atau dalam bahasa Inggrisnya limbic system. Panjenengan tambah-tambah ilmu nanti browsing, jaringan browsing. Sistem limbus itu seperti apa? Sistem limbus itu yang tercetus atau terangsang dengan adanya rasa nikmat pada saat kita bersedekah,
Maka rasa nikmat itulah yang merangsang sistem limbus untuk memproduksi hormon. Ada hormon-hormon tertentu yang diproduksi oleh tubuh kita di saat kita bersedekah. Hormonnya itu apa aja? Endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin. Dihafalkan, besok ujian keluar ya. Nanti dites. 4 hormon. 4 hormon itu yang masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri. Endorfin misalkan yang saya sebut pertama tadi. Endorfin fungsinya apa? Endorfin itu mampu menghilangkan rasa nyeri, mampu menghilangkan ketidaknyamanan di tubuh kita, itu dengan endorfin. Kalau panjenengan nanti sempat browsing, endorfin itu fungsinya, kehebatannya itu 300 kali lipatnya morfin. Morfin itu narkotik itu. Morfin itu diberikan pada saat seseorang mengalami suatu nyeri yang tidak bisa hilang dengan obat-obatan biasa. Nyeri minum apa? Panjenengan biasanya kalau nyeri minum apa? Ponstan, paracetamol, Bodrek gitu-gitu itu ya. Tidak akan hilang nyeri itu. Kalau nyerinya memang sudah sangat nyeri, dan itu biasanya terjadi pada orang-orang dengan penyakit kanker. Orang yang kanker itu kalau mengalami nyeri, nyerinya sudah nggak bisa hilang dengan obat-obatan seperti itu. Baru bisa hilang diberi morfin. Morfin itu dayanya jauh, ada yang lebih hebat lagi, yaitu endorfin itu. Endorfin itu karena daya kerjanya 300 lebih hebat, 300 kali lebih hebat, maka jauh lebih berfungsi dibandingkan morfin. Dan endorfin itu didapatkan pada saat seseorang bersedekah. Maka dengan sedekah itu, rasa nyeri, rasa nggak enak di badan kita ini akan Allah hilangkan melalui mekanisme endorfin itu. Bersedekah itu syaratnya seperti saya sampaikan di awal tadi, harus ikhlas lillahi ta'ala. Banyak nggak apa-apa, yang penting ikhlas. Panjenengan tiap hari, tiap subuh gini masukkan 50.000, terus tiap hari 50.000 terus, itu jauh lebih baik dibandingkan sekali tempo pas saat pagi gini masukkan 10.000. Jauh lebih baik yang istiqomah 50.000 tiap hari itu dibandingkan sekali tempo 10.000. Jadi kuncinya di ikhlas. Walaupun banyak enggak apa-apa. 10 juta ikhlas jauh lebih baik dibandingkan 100.000 enggak ikhlas. Ya kan? Maka kuncinya di ikhlas. Ya walaupun banyak enggak apa-apa. Ternyata sedekah itu mampu membuat seseorang yang nyeri-nyeri itu hilang rasa nyerinya. Enggak enak badan dihilangkan, enggak enak badannya oleh Allah. Yang kedua terkait dengan dopamin misalkan. Dopamin itu fungsinya apa? Dopamin itu menghilangkan potensi untuk buyuten. Parkinson itu loh. Tangannya geder-geder gini itu. Muhammad Ali itu, kalau Muhammad Ali karena memang sering dipukul. Karena sering dipukul maka produksi dopaminnya terganggu dia. Maka terus terkena Parkinson itu. Tetapi secara normatif orang itu kalau kadar dopaminnya turun, tambah lama tambah habis, itu nanti akan ketemu dengan buyutan itu. Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu sifaan illal harman. Allah itu kalau menciptakan penyakit juga akan menciptakan obatnya kecuali tua. Kalau beberapa itu disebutkan pikun, tapi yang beberapa analis terkait dengan itu mengatakan ini tafsirnya tua sungguhnya. Iki tondoe wis dikongkon buyar ini ya. Oh, ya, oke. Gak gelem dicekeli. Iya. Pada saat usia-usia tertentu, seseorang itu akan mengalami fase terjadinya tua itu. Ojo tua lah, senior ya. Memasuki usia-usia senior seseorang itu. Sesuai dengan hadis sahih tadi itu,
pada titik tertentu seseorang akan mengalami hal itu. Sampai detik ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nggak ada obat yang mampu mencegah terjadinya uban pada seseorang. Nggak ada. Sampai detik ini. Semir sing iso. Atau ibu-ibu, sampai hari ini tidak ada satu obat pun yang mampu mencegah untuk ibu-ibu itu tidak mengalami menopause. Tidak ada. Karena itu sunnatullah. Nah, kaitan dengan dopamin tadi, pada usia-usia tertentu secara sunnatullah dopamin itu akan turun produksinya sampai kemudian habis. Yang masing-masing di kita nggak tahu kita berapa usia kita saat dopaminnya itu turun. Pada satu kondisi kalau dopaminnya itu terus turun-turun dan kita tidak mengetahui itu sampai terus kemudian habis, saat itu pula kita terserang buyutan itu. Sementara dengan sedekah-sedekah rutin yang kita lakukan itu, sedekah dopaminnya diproduksi, sedekah produksi lagi, sedekah produksi lagi, terus seperti itu, maka tubuh tidak ada kesempatan untuk kehabisan dopamin. Bisa dipahami ya? Sedekah produksi dopamin, terus seperti itu. Maka kenapa ke Allah itu jauh lebih suka dengan sedekah yang istiqomah dibandingkan dengan yang sekali tempo itu. Sama dengan ibadah-ibadah kita, ibadah-ibadah kecil yang dilakukan secara rutin, secara istiqomah, jauh lebih Allah sukai dibanding sekali tempo setelah itu buyar. Salah satu alasannya itu, pada saat dopamin itu muncul, Allah pengen dopamin itu stabil gitu loh. Walaupun sesungguhnya harusnya turun produksinya, tapi itu stabil. Maka dengan sedekah yang kita lakukan itu, dari hasil penelitian itu mengatakan bahwa seseorang akan terhindar dari buyutan itu. Panjenengan pengen buyutan apa mboten? Ya wis sedekah ayo diputer kotak ae. Sekali lagi, sedekah itu harus ikhlas, dan sedekah itu efeknya luar biasa seperti itu. Yang lain, yang serotonin, oksitosin itu secara bekerja sama bersama-sama itu nanti akan meningkatkan sistem imunitas tubuh kita, daya tahan tubuh kita akan ditingkatkan. Maka perbanyak sedekah di bulan Ramadan ini, tidak hanya sekedar nanti dilipat gandakan pahalanya, tidak sekedar itu, tetapi kita akan disehatkan oleh Allah dengan sedekah yang ikhlas itu. Sekali lagi, walaupun banyak tidak apa-apa ya, yang penting ikhlas sedekah. Dan itu bisa jadi tolak ukur sukses enggak puasa kita. Kalau sedekah kita semakin turun atau malah nggak bersedekah sama sekali, nggak ada greget untuk meningkatkan dalam kondisi menghilangkan kekikiran itu dengan bersedekah, ya kita akan dianggap gagal puasa kita. Sedekah tentu tidak harus selalu dalam bentuk uang. Banyak sedekah yang bisa diberikan itu, aktivitas-aktivitas kita, senyum itu sudah merupakan sedekah ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perbanyak sedekah. Saya tambahi satu lagi. Ini sampai jam 8 kan ya? Ya. Tambahi satu lagi tentang zikir. Barangkali kita nggak banyak yang tahu bahwa zikir itu menyehatkan, zikir itu menyembuhkan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Pada saat kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hati kita itu menjadi tenang. Ketenangan hati kita itulah yang ternyata merangsang hormon-hormon untuk tumbuh, merangsang hormon-hormon untuk diproduksi oleh tubuh kita. Dan hebatnya lagi, hormonnya itu sama dengan hormon pada saat kita bersedekah tadi itu. Dan itu dikelompokkan sebagai hormon kebahagiaan. Kalau panjenengan browsing gitu, hormon kebahagiaan mesti keluar 4 hormon itu. Endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin. Pasti keluar hormon itu. Dengan fungsinya masing-masing, sekilas sudah saya sampaikan tadi. Pada saat seseorang itu berzikir, mengingat kepada Allah, hatinya menjadi tenang, tubuh memproduksi hormon-hormon itu tadi. Kalau kemudian hormon-hormon tadi dirilis oleh tubuh kita, maka imunitas tubuh kita pun juga meningkat. Dan penelitian yang mengatakan tentang
zikir itu, zikir tidak hanya sekedar melafazkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, tidak hanya sekedar itu, tetapi betul-betul dirasukkan di dalam hati kita. Subhanallah, alhamdulillah, itu merasuk di dalam tubuh kita walaupun tidak harus diucapkan. Maka yang disebut dengan zikir pada penelitian ini itu ingat kepada Allah. Karena ingat kepada Allah, maka terus kemudian Allah itu selalu hadir dalam setiap aktivitas kita. Saat panjenengan duduk, kita duduk gini, ini Allah ada di benak kita masing-masing, di hati kita masing-masing. Maka talabul ilmi yang seperti inilah yang mampu menggugurkan dosa-dosa kita melalui sela jari-jari dan jari-jari tangan dan jari-jari kaki kita. Pada saat kita betul-betul ini lillahi ta'ala. Maka kemudian zikir itu yang menyebabkan kita ini selalu dalam kontrol Allah. Bisa dipahami ya? Saat Allah itu hadir di dalam diri kita, sinyalnya tadi itu hipotalamusnya jalan dengan baik, maka kita ini dikontrol. Pada saat kita akan melakukan, punya niat saja melakukan rencana-rencana kemaksiatan, sudah diblok oleh Allah, sudahlah, nggak usah, sudahlah gitu. Kalau toh setan itu masih menggoda terus, kemudian akan betul-betul melakukan kemaksiatan itu, jantungnya protes tadi itu, paru-parunya protes, sehingga pokoknya harus gagal. Nah, kalau kita zikirnya seperti itu, akan ingat terus dengan Allah, maka hati kita menjadi tenang, muncullah segala aspek terkait dengan imunitas tubuh kita yang meningkat. Lalu apa kaitan zikir yang lain? Zikir itu pada saat kita berzikir mengingat Allah, ternyata penelitiannya tubuh kita memproduksi apa yang disebut dengan NK cell. NK cell, natural killer cell. Sel yang diproduksi secara alami, secara natural oleh tubuh kita, yang fungsinya sebagai killer. Jadi sel yang diproduksi secara alami yang fungsinya sebagai pembunuh. Pembunuh dari apa? Dari mikroorganisme yang merusak kesehatan kita. Tadi itu mikroorganismenya apapun, mau kuman, bakteri dan seterusnya tadi itu, virus, itu akan dibunuh oleh NK sel secara spesifik. Jadi fungsinya NK sel memang membunuh kuman bakteri yang merugikan tubuh kita itu. NK sel diproduksi pada saat kita berzikir. Kenapa kok pada saat berzikir? Karena ternyata pada saat seseorang itu berzikir mengingat Allah, itu dia berada pada posisi puncak spiritualitasnya. Artinya dia berada pada posisi yang tinggi spiritualitasnya itu, teologisnya lagi tinggi-tingginya, maka kemudian Allah beri bonus itu. Apakah zikir yang menyembuhkan itu abstrak? Apakah zikir yang menyembuhkan itu tidak bisa dilogikakan? Bisa nggak dilogikakan? Dengan berzikir di Al-Ahzab itu kan zikron katsir, ya, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Apakah itu terus kemudian sifatnya nisbi, sifatnya abstrak, tidak bisa dimatematiskan, tidak bisa dilogikakan? Sangat bisa. Jadi zikir yang tanpa batas itu mampu menyembuhkan, itu sangat bisa dilogikakan. Melalui mekanisme apa? Melalui mekanisme bilangan matematika. X dibagi Y sama dengan Z, ibaratnya gitu ya. X dibagi Y sama dengan Z. X-nya itu permasalahan yang dihadapi oleh seseorang, dibagi dengan ikhtiar yang dilakukan. Jadi ada masalah, kemudian ikhtiar yang dilakukan, hasilnya apa? Hasilnya ya dari ikhtiar itu menghasilkan apa, gitu kan ya. X dibagi Y sama dengan Z. X-nya masalah, Y-nya ikhtiar, Z-nya hasilnya. Misal masalahnya kanker, X penyakitnya ya. X-nya kanker, X-nya 1 kanker, misalkan ya. Dibagi dengan, misalkan kita puasa, terus kita sholat, 2 kegiatan yang dilakukan. 1 dibagi 2, maka hasilnya setengah. Masalahnya masih ada kan? Masih setengah X, masalahnya masih ada. Diperbanyak, yang bawahnya ini 8 kegiatan, 1/8, penyakitnya masih ada 1/8. Tetapi terus kalau kemudian kita bagi dengan zikir tanpa batas itu, 1 atau berapapun masalahnya, sudah mau masalahnya 3, 4, 1 dibagi zikir tanpa batas. Tanpa batas itu kan tak terhingga. Hasilnya berapa? Hasilnya 0.
matematis sekali itu, bukan kemudian tidak bisa, itu abstrak. Gimana zikir bisa menyembuhkan? Salah. Zikir kita yang tanpa batas itu, tak terhingga itu, apapun berapapun permasalahan yang dihadapi seseorang, dengan zikir tanpa batas itu hasilnya adalah hilang semua masalah itu, hasilnya nol. Sama dengan pada saat kita terus kemudian lillahi ta'ala tadi itu, lillahi ta'ala tinggal dibalik saja. Pada saat kita lillahi ta'ala, dengan semua sedekah yang kita lakukan, yang didapatkan adalah sesuatu yang tanpa batas. Bisa dipahami ya? Semua aspek yang kita lakukan, kalau kemudian kita itu nolkan, niatnya betul-betul lillahi ta'ala, tidak berharap dari apapun, maka kita akan memperoleh sesuatu yang tidak terhingga. Dan itu hubungannya antara kita dengan Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, segala hal yang terkait dengan zikir, dengan sedekah itu matematis sekali, sangat bisa dilogika. Maka kemudian yang muncul apa? Yang muncul di Al-Quran itu seolah-olah dikali-kalikan itu, kalikan 100, kalikan 7 jadi 700 dan seterusnya, itu kalikan 7 kalikan 100, 700 kalinya itu sebenarnya hanya angka-angka saja untuk menunjukkan bahwa kalau kita bersedekah itu minimal mendapatkan itu. Tetapi kalau itu semua kemudian ikhlas lillahi ta'ala, yang didapatkan adalah yang tak terhingga itu tadi. Maka Bapak yang dirahmati Allah, saya kira itu bisa menjadi bagian dari indikator-indikator penilaian kita sukses atau tidak menjalankan puasa ini, gitu ya. Dan indikator-indikatornya jelas, minimal dari beberapa yang kami sampaikan itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan tadi bahwa puasa itu kan menyehatkan secara dalil maupun dengan kesehatan. Iya. Tapi jadi realita kenyataan itu tidak pernah ada dokter mengajukan kepada pasien yang sakit untuk berpuasa kecuali pada waktu itu hanya ingin operasi saja. Apakah itu memang para dokter itu nggak yakin untuk bagaimana? Yang kedua, untuk lah inilah dokter yang ngomong. Jangan nggak tahu aja yang lain ngomong. Orang pasien itu berpuasa nggak pernah bukan, kecuali kalau hanya ingin operasi gitu. Yang kedua, kan secara dalil kan bau nafas seorang yang berpuasa itu kan wangi seperti kasturi, tapi kan pada realitanya itu kan bau orang berpuasa itu nggak enak. Jadi tujuan dari medis itu kenapa kok bisa seperti itu dengan kondisi perut yang kosong kok bisa bau nafas bau mulut itu tidak enak gitu. Ya, ya. Kalau dokter pada konteks normatif itu kemudian bicara tentang puasa, ya memang tanda kutip belum pada tempatnya. Maksudnya kalau sakit apa-apa terus kemudian ustala poso wae pokoknya engko akan sembuh gitu ya nuanya itu. Karena itu tadi, karena dokter itu harus berpedoman kepada kebenaran bukti-bukti empiris tadi. Kalau dokter-dokter itu memegang penelitian-penelitian tadi, membaca jurnal-jurnal dan seterusnya itu, untuk kondisi-kondisi penyakit tertentu ya memang diharuskan berpuasa. Justru dengan berpuasa, orang-orang diabetes itu kalau mau kadar gula darahnya bagus untuk diabetes tertentu ya, bukan yang diabetes yang parah, yang gula darahnya biasa aja sudah 350 itu nggak boleh puasa, memang nggak boleh berpuasa. Kondisi-kondisi tertentu memang tidak diperbolehkan. Nah, sesungguhnya dokter itu sudah menganjurkan banyak aspek terkait dengan puasa. Di bulan Ramadan ini banyak sekali dokter-dokter yang terus kemudian menganjurkan, karena momennya tepat, momennya pas. Kalau dalam keseharian bisa saja dokter itu menyampaikannya person to person sesuai dengan penyakit yang dideritanya. Misalkan kolesterol, tinggi kolesterol gitu ya. Saya cukup yakin dokter akan menyampaikan panjenengan harus puasa ini untuk mengontrol kadar kolesterolnya, karena input makanan yang dikonsumsi kalau tidak berpuasa akan tinggi kadar kolesterolnya itu sesuai dengan
penyakit yang mendasarinya. Pasti orang-orang yang suka makan makanan yang tinggi kolesterol lah yang terkena hiperkolesterolemi itu. Sesungguhnya dalam pemahaman kami itu selalu disampaikan, apalagi di momen-momen penting di bulan Ramadan ini banyak kan, terus kemudian dokter-dokter yang mengadakan webinar dan seterusnya itu untuk kemudian menyampaikan manfaat dari puasa ini. Saya kira disampaikan lah, walaupun tidak pada semua kondisi. Kalau panjenengan ke rumah sakitnya karena patah tulang kaki misalkan, ya gak dikongkon poso. Tapi kalau sakitnya karena gastritis, disuruh puasa. Untuk mengontrol kondisi lambung yang luka itu supaya sembuh lukanya di lambung itu harus puasa. 12 jam lambungnya kosong, terjadi proses penyembuhan, reepitelisasi namanya. Ya kalau toh memang panjenengan tidak pernah menemui dokter-dokter yang mengatakan seperti itu, ya alhamdulillah, berarti panjenengan sehat, jarang ke dokter. Makanya tidak pernah ketemu sama dokter ya. Jadi insya Allah kalau lagi di jaringan rumah sakit Muhammadiyah Aisyah sudah sudah banyak dokter yang panjenengan kalau coba di YouTube itu ngelihat dokter Tantowi gitu misalkan, akan keluar itu dokter Agus Taufikur Rahman, dokter Agus Sukaca, pasti akan banyak bahas tentang hal itu ya. Dokter Zaidul ya, sama banyak tentang hal itu ya. Yang berikutnya, bahwa nafasnya orang yang berpuasa itu harum, wangi seperti wanginya kasturi. Bapak yang dirahmati Allah, itu sesungguhnya adalah kiasan, tidak kemudian betul-betul nafasnya seseorang yang berpuasa itu wangi seperti kasturi, enggak. Ya pasti gak enak lah nafasnya wong poso itu. Baunya itu memang ya karena memang tidak ada makanan yang dikonsumsi kan, sehingga kemudian di lambung itu timbul gas. Gas itulah yang membuat nafasnya orang-orang yang berpuasa itu secara teoritis medis memang kurang nyaman. Maka terus kemudian apa yang harus dilakukan kalau kita mau mengambil hikmah dari itu? Gampangannya, wis ojo kakean ngomong lah kon iku nang posoan itu. Dijaga mulutnya itu. Nek gak perlu temen ngomong, wis ojo kakean ngomong gitu. Itu hikmah yang ada di balik kondisi real nafas yang memang pada orang-orang yang berpuasa itu berbeda dengan nafas pada saat normalnya makanan itu terisi makanan, lambung terisi makanan, lebih karena memang lambung dalam keadaan kosong sementara diproduksi secara normatif asam dan gas itu. Jadi memang bisa menimbulkan bau. Bukan berarti hadis itu nggak benar, itu kiasan. Hadis itu kiasan yang bukan benar-benar berbau kasturi. Bagaimana ceritanya lambung kita keluar nafas terus kemudian bau kasturi? Enggak. Jadi itu dalam bahasa hadisnya itu penyikapan yang tidak letterlux terkait dengan apa yang tertera di bunyi hadis itu. Ya, gitu ya, tersirat ya. Satu lagi monggo. Ini Masya Allah, ini luar biasa. Terima kasih sekali pada panjenengan termasuk pengurus yang menghadirkan beliau. Tadi ketika panjenengan menyampaikan banyak hal itu, ini terus menghubungkan informasi-informasi yang sampai hari ini kami terima dalam beberapa disiplin ini ditafsir nyambung. Karena proses berpikir di Al-Quran itu ternyata tidak hanya menggunakan akal, tidak hanya menggunakan fu'ad, tapi juga menggunakan qol. Lalu qulubun la yafqahuna biha. Kalau di Al-Quran dijelaskan qulubun itu jantung. Jenengan itu menyampaikan tadi, jantung dengan hipotalamus melek ketemu. Iya. Itu menyambung. Terus ini tadi terkait dengan masalah niat, Masya Allah. Betapa pentingnya kemauan. Kami teringat ini di surat Al-Qamar. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri
saya membaca di bukunya Daniel Goleman ini terkait dengan kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual itu misalnya. Itu memang dijelaskan orang itu kalau berbicara terkait dengan ketuhanan itu ada gosok yang nyala misalnya. Yeah. Nah, cuman di situ tidak, itu penelitian juga, cuman tidak disebutkan yang Islam itu dan yang itu yang agama non-Muslim itu. Dan pertanyaannya gini, tadi saya sudah menyampaikan, sudah sebenarnya, ini betul-betul apakah ada penelitiannya? Misalnya gini, ada orang ini baca Quran, Tuhan aja Allah. Terus ini ada orang yang baca yang Tuhannya bukan Allah gitu. Terus diteliti itu nyalanya di gospel itu lebih kuat mana gitu. Cuman ini ya sempat berpikir juga yang kisahnya Pak B.J. Habibie yang waktu kuliah di Jerman itu sulit untuk mengalahkan orang Yahudi. Ternyata orang Yahudi berinformasi, loh apa rahasianya? Loh saya sebelum subuh itu bangun kemudian baca Quran, orang Yahudi baca Quran dan baca dasar kata Yesus, kemudian ternyata merasa tertampar Pak B.J. Habibie. Itu saya Iya, makasih. Pertanyaan yang bagus ini ya. Jadi kalau yang disebut dengan heart dalam bahasa panjenengan tadi, itu apa sebenarnya? Heart itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya jadi apa? Bisa jantung, bisa hati. Sementara kalau dalam kajian ilmiah terkait dengan kolbu itu sebenarnya tidak selalu hati, tidak selalu jantung, tetapi bisa saja otak tadi itu. Bisa saja hipotalamus. Kalau panjenengan masih ingat kajian Ramadan yang saat itu Prof. Din Samsudin itu menyampaikan tentang kolbu itu apa, itu 3 tinjauannya itu. Bisa liver, hati, bisa hati itu pun ada 2 itu. Bisa liver hati kita yang kena hepatitis itu, bisa hati perasaan itu, bisa. Yang heart yang lain bisa berupa jantung, dan ternyata heart lain itu bisa berupa otak tadi itu. Nah, bagaimana dengan gut spot? Gut spot itu betul ada penelitian yang pada saat seseorang membicarakan tentang sesuatu yang kaitannya dengan nilai spiritualitas, area di otak itu menyala lah. Di penelitian itu dikatakan area di otak itu menyala. Gampangnya gini, pada saat kita ngomong Muhammad Salah bermain sepak bola, gut spot itu tidak nyala. Wah, sepak bolanya enak gitu ya, menyebabkan Liverpool jadi juara dan seterusnya, enggak. Tapi kemudian di saat kita ngomong bahwa Muhammad Salah itu loh, waktu Ramadan Liverpool main, puasa dia. Begitu terus kemudian berbuka, pas bertanding, pas berbuka, terus kemudian diberi izin untuk kemudian berbuka, dia berbuka. Nah, saat kita ngomong Muhammad Salah berbuka puasa, itu gut spot itu nyala. Itu perbedaannya. Maka pada saat keseharian kita ini diisi dengan berbagai ilmu seperti ini itu, maka gut spot itu nyala terus. Semula gut spot itu diperkirakan hanya 1 titik, namanya spot itu 1 titik. Ternyata enggak. Gut spot itu area. Ternyata bukan hanya pada 1 titik saja, tetapi area-area di otak itu ada yang menyala pada saat kita membicarakan sesuatu yang terkait dengan nilai spiritualitas kita. Lanjutannya, apakah spiritualitas kita itu nanti hanya muncul pada kita yang muslim saja atau orang lain? Spiritualitasnya hanya muncul pada yang muslim yang mendapatkannya. Tetapi kaitan dengan seperti yang panjenengan contohkan tadi itu, orang-orang Yahudi yang kemudian membaca Quran, kemudian mendapatkan manfaat dari Quran, itu bukan pada konteks orang Yahudinya, tetapi pada konteks kehebatan Qurannya. Pada saat dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran itu, tubuh kita yang terdiri dari, panjenengan tahu tubuh kita ini cairannya berapa persen? 70% tubuh kita ini cairan tok, kata ya jejeg gagang ini cairan tok ini isinya. 70% sampai 75% berisi cairan. Cairan itu pada saat kemudian dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, bukan bahasa Arab ya, tapi ayat-ayat suci Al-Quran,
itu terjadi perubahan yang signifikan dengan cairan yang ada di dalam tubuh kita ini, termasuk darah, cairan otak dan seterusnya, membentuk kristal-kristal yang disebut dengan kristal heksagonal. Jadi segi 6. Kristal heksagonal itulah yang kemudian diadopsi oleh mereka-mereka yang menyediakan air minum, yang kemudian air minumnya itu isinya adalah kristal-kristal heksagonal itu. Sesungguhnya penelitian itu dilakukan di Jepang, itu penelitiannya bahwa mereka yang dibacakan ayat suci Al-Quran itu terbentuk cairannya itu cairan-cairan dengan kristal heksagonal itu. Apakah kemudian itu hanya untuk mereka-mereka yang muslim saja? Tidak. Karena kehebatan Al-Quran itu begitu masuk ke dalam cairan tubuh, ya dia akan terbentuk seperti itu. Cuman pada perjalanannya air itu yang kristal tadi akan hilang. Kenapa? Karena itu temporary saja. Sementara kalau di kita yang muslim ini begitu terbentuk kristal-kristal heksagonal itu, kemudian kita isi dengan spiritualitas kita, dan ujungnya poknya itu adalah niat yang lillahi ta'ala itu, maka semua itu akan terangkai dengan baik. Maka semua itu akan menjadi sebuah kesatuan yang ternyata itu ujungnya adalah kesehatan tubuh kita. Jadi betul panjenengan mengkait-kaitkan itu, ya memang terkait, memang bagaimana seperti tadi saya sampaikan, kaitan dengan mau atau enggak. Tubuh kita mampu, tinggal mau atau tidak. Di situ itu letak niat kita diuji. Nah, apakah terus kemudian niat kita itu akan terus berjalan ringan seperti yang tadi saya sampaikan? Jumat panjenengan meniatkan, ya sudah, tahu-tahu nanti Ahad akan terjadi. Enggak. Ada setan-setan yang kemudian menggodanya. Maka seberapa kuat kita menjaga keikhlasan kita, niat kita yang lillahi ta'ala itu juga berperan. Maka sering kami sampaikan, kalau pengen tubuh kita itu sehat, beralihlah dari satu niat kebaikan ke niat kebaikan yang lain. Setelah sekarang ini ngaji sini, nanti niatkan, insya Allah saya nanti zuhur akan sholat di sini, sholat jamaah di sini. Begitu sholat zuhur, kan ini nanti panjenengan disehatkan kan, mulai sekarang sampai zuhur nanti disehatkan, insya Allah seperti itu. Kemudian zuhur setelah sholat, insya Allah saya nanti akan sholat asar jamaah di sini. Terus seperti itu, jaga niat lillahi ta'ala kita untuk kebaikan, terus itu Allah akan sehatkan. RSUD tutup mas, termasuk Fatimah tutup mas. Orang pada sehat semua, tetapi Allah itu kan maha adil ya. Saya ingin sampaikan itu, orang yang bertakwa itu pasti sehat. Orang yang bertakwa itu, orang mutakin itu pasti sehat. Wong cirinya orang-orang mutakin itu sehat semua kok. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhiminal haid wal afina 'anil nas, misalkan di Ali Imran 134 itu kan sehat semua itu. Orang-orang yang enteng saja menafkahkan hartanya di jalan Allah saat lapang maupun sempit. Sementara orang-orang stres, orang-orang yang tidak sehat itu penyebab utamanya adalah masalah ekonomi, masalah tidak punya uang. Walaupun uangnya seberapa pun, tanda kutip, masih merasa tidak punya. Permasalahannya kan di situ, bukan pada jumlah uangnya, bukan, tetapi pada penyikapannya terhadap harta. Nanti panjenengan baca penelitian tentang hal itu, hedonistic treadmill penelitiannya. Seseorang yang nilai kekayaannya itu X diukur tingkat kebahagiaannya, misalkan 0 sampai 100 ya, orang gaji yang 1 bulannya 5 juta misalkan, itu tingkat kebahagiaannya 60, 0 sampai 100 skalanya. Kemudian gaji dia 20 juta, tingkat kebahagiaannya berapa kira-kira? Kan 5 juta 60 nilainya. Kalau dia 20 juta gajinya, jadi berapa tingkat kebahagiaannya? Penelitian itu mengatakan turun jadi 50. Wong tambah soge kok tambah mudun, gitu kan? Penelitian itu membuktikan bahwa penyikapan terhadap hartanya yang salah. Dulu zaman 5 juta berangkat kerja naik motor, naik angkutan ya. Naik angkutan 5.000 wis nyampe kantor. Sudah tidur tok di dalam, digugah Pak wis nyampe, bangun. Betapa bahagianya itu selama perjalanan. Begitu 20 juta wis nyicil Avanza ya.
Nyicil Avanza, kerjanya berangkat naik Avanza, kena macet nih sepanjang, sudah stres sudah. Berangkat kerja yang gaji 5 juta tadi berangkat enak, nyaman 5.000 nyampe enggon ya. Sekarang dengan gaji 20 juta itu enggak bisa. Stres terus dia. Berangkat stres, pulang stres nanti ya. Apalagi gaji 20 juta itu kan rumahnya belum punya garasi ya. Mobilnya ditekek ngarep. Depan rumah kan? Dulu waktu gajinya 5 juta, jam 10 tidur pulas sampai setengah 3 bangun sholat tahajud. Dengan beli mobil ditaruh di depan, jam 10 turu setengah 12 tangi ngintip mobilnya, ono gak mobilku ini. Bayangkan, tidurnya sudah tidak nyaman, sudah diambil kenikmatannya sebagian. Itu yang membuktikan penelitian tadi, panjenengan baca hedonistic treadmill penelitiannya namanya. Ternyata tidak menjamin seseorang yang kekayaannya itu meningkat juga akan menjamin kebahagiaannya. Jadi itu bukti-bukti otentik ya. Ngoten nggih? Nambah. Iki wis kebelet pipis iki. Ayo monggo. Mumpung ketemu. Iya, berarti ngaji mana? Iya. Oh. Iya, ya. Salah jamnya kurang. Ya. Oke. Ya, harus ditambahi yang duanya. Sahur yang benar dan buka yang benar, ya. Sahur yang benar itu mendekati subuh, nggak boleh jauh-jauh. Jadi kalau jam 1 sahur terus tidur terus subuhan salah. Jam 2 bangun sahur terus kemudian tidur subuhan salah. Jadi Rasulullah itu mensegerakan buka dan mengakhirkan sahur. Maka sahurnya dekat dengan subuh kita itu. 1, sahurnya dekat subuh. Yang kedua, tidak boleh banyak-banyak. Tidak boleh berlebihan. Kulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Silakan makan dan minum asalkan tidak berlebihan, karena Allah benci dengan orang yang berlebihan. Disebut berlebihan itu apa? Pada saat kita makan sudah mulai merasa kenyang kok diteruskan, itu berlebihan. Karena Rasulullah itu enggak makan sebelum merasa lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Maka jangan sampai kekenyangan. Tidak boleh punya mindset lah kalau puasa 14 jam ndak makan ndak minum sahurnya gak akeh ya lemes engko gak kuat posone. Salah, karena ndak ada ceritanya orang itu mati gara-gara puasa 14 jam, nggak ada ceritanya. Karena tubuh kita itu baru akan mengalami sesuatu setelah ndak makan ndak minum 3 kali 24 jam baru terasa nanti ada efek-efek yang timbul. Selama 14 jam itu tidak akan terjadi apapun dengan tubuh kita, justru itu malah merupakan sebuah kebaikan ya. Terus kemudian setelah sholat subuh jangan tidur, karena pada saat kita setelah sholat subuh itu tidur sementara lambung kita masih mencerna, maka fungsi pencernaan kita tidak bisa optimal, akibatnya akan timbul proses fermentasi. Proses fermentasi itu pembusukan, dan terjadi di lambung kita. Proses pembusukan itu, hasil akhir dari fermentasi atau pembusukan itu adalah asam dan gas. Panjenengan buat tape itu kan mesti timbul asam dan gas. Fermentasi itu persis seperti tape itu. Asamnya menggores lambung kita, gasnya akan membuat sebah perut kita, dan itu efeknya nanti akan jelek buat kesehatan. Maka jangan tidur setelah sholat subuh. Kapan boleh tidurnya? 2 jam setelah kita sahur. Kalau kita sahurnya setengah 4 ya setengah 6 baru boleh tidur. Kita sahur jam 4 ya jam 6 baru boleh tidur. Karena kalau nanti tidur setelah sholat subuh langsung akan timbul proses fermentasi itu. Itu sahurnya. Berbuka yang benar seperti apa? Pada saat mendengarkan azan, Allahu Akbar, pastikan itu azan maghrib. Karena sama. Adzan duhur kan sama toh, asar ya sama. Nanti khawatirnya itu masih asar panjenengan sudah buka.
pastikan itu adzan maghrib, kemudian konsumsi kurma, air atau air dan kurma. Tuntunannya seperti itu. Jadi itu yang benar, kurma dan air, stop. Menjadi salah ketika kurma jenengan susul dengan OT-OT. Jadi buka adzan, kurma langsung OT-OT, salah itu. Salahnya kenapa? Karena pada saat kita buka itu lambung kita habis istirahat berapa jam tadi? 12 jam istirahat, tidur lambung kita itu. Kalau terus kemudian diisi oleh kurma, kurma itu monosakarida, ikatan rantai, ikatan peptidenya itu tunggal, satu. Jadi enteng saja, lambung yang tidur 12 jam kemudian dibangunkan karena kurmanya masuk, itu enteng saja, dibangunkan pelan-pelan, bung, tangi, bung. Tangi gini, ndelok apa ini? Oh, kurma enteng, dicerna dengan baik. Ada masa transisi untuk kemudian bekerja secara optimal. Istirahat 12 jam, dibangunkan, bangun pelan-pelan, mulai bekerja. Itu fase normatifnya yang baik. Tapi kalau terus kemudian kurmanya disusul sama OT-OT, OT-OT itu polisakarida. Kalau kemudian masuk langsung lambung yang istirahat 12 jam dipaksa bangun untuk terus kemudian langsung bekerja keras mencerna OT-OT tadi itu, maka kedandapan lambung itu yang tadi mukosa lambung yang disembuhkan tumbuh kembali, reepitelisasi atau regenerasi tadi buyar semua, maka tidak akan sembuh orang yang berpuasa tapi sahur dan berbukanya salah. Maka itu tadi berbukanya nunggunya berapa lama masa transisinya? Masa transisinya 30 menit 30 menit sejak azan. Maka kalau panjenengan perhatikan, azan 5 menit ya, kemudian antara azan dan qomat berapa menit sini? 7 menit, 12 menit sudah. Terus sholat maghribnya berapa menit? Taruhlah wis konco dhewe ini 5-10 wis konco dhewe 8 lah wis ya. 8 menit sudah 20 menit ya. Panjenengan zikir, wiritan, terus kemudian ba'diyah maghrib selesai. Sudah. Maka apa yang kepingin, tanda kutip, yang pengen Allah sampaikan dengan cara berbuka yang benar 30 menit, ada endingnya apa, nunggu jeda waktu untuk lambung kita mengalami masa transisi. Seolah-olah itu Allah pengen ngomong, nek nggone poso bulan Ramadan ini yang sunnah-sunnah itu lakukan. Bisa dipahami ya? Maka pada saat kita buka itu seta ojo kesusu buka dhisik. Pembatalan puasanya tidak masalah, sudah. Tetapi jangan kemudian langsung mengkonsumsi makanan-makanan berat itu. Tunggulah. Seolah-olah tunggunya itu lakonono sing sunah-sunah iku gitu loh. Kalau kemudian kita sahur buka itu langsung, terus kemudian langsung diberi kotaan ya. Misalkan langsung kurmanya, airnya langsung diberi sama kotaannya. Panjenengan perhatikan berapa banyak orang-orang yang masbuk. Di sini sudah sholat, di mana? Di samping situ, apa di belakang masih ribut sama kotaannya. Akhirnya sholatnya telat. Maka itu mendidik seseorang untuk terlambat sholat berjamaahnya, sholat fardunya. Nah, sementara kalau kemudian kita ajarkan seperti tadi, buka, kemudian tunggu jeda waktu 30 menit sampai ba'diyah maghrib baru kemudian diberi, kita ini mendidik seseorang untuk melakukan yang sunnah-sunnah itu menjadi tanda kutip menjadi wajib. Maka itu pendidikan untuk kemudian yang sunnah-sunnah itu menjadi wajib di bulan Ramadan ini. Itu yang menunjukkan bahwa tanda kutip lagi pahala-pahalanya sunnah itu besarannya sama dengan yang wajib-wajib itu. Jadi puasa yang baik dan benar dalam tataran medis maupun teologis itu sahur seperti yang saya sampaikan tadi, termasuk bukanya seperti yang saya sampaikan tadi itu ya. Insyaallah dengan sahur yang seperti itu, buka yang seperti itu, dengan niat lillahi ta'ala kita, insyaallah puasa kita menjadi menyehatkan. Semoga puasa di Ramadan kita tahun ini adalah puasa terbaik yang pernah kita jalankan, dan kemudian Allah selalu memberi kita kesehatan
dan dijauhkan dari penyakit apapun, sehingga nanti endingnya secara teologis puasa kita ini menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang muttaqin. Amin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.